sebuah kota konon salah satunya bisa dilihat dari wajah sungai-sungainya. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Tahukah Anda jika ratusan tahun lalu Jakarta yang disebut sebagai Batavia dikenal sebagai kota yang memiliki kanal dan sungai-sungainya yang indah. Salah satunya adalah Kanal Molenfield yang membelah Jalan Gajah Mada dan Hayam Buruk, tempat saya berdiri saat ini. Namun mengapa ya Kanal Molenfield kini kondisinya memprihatinkan dan juga dengan banyak sungai di Jakarta lain yang memprihatinkan? Bersama saya Marsha Nagita, saya akan mengajak Anda untuk melihat masa kini melalui kacamata masa lalu terkait dengan seperti apa wajah Kanal Molenfield dulu. Inilah dia, flashback. Inilah kondisi Kanal Molenfield yang membelah Jalan Gajah Mada dan Hayam Buruk, Jakarta saat ini. Kanal sepanjang 3 km yang mengalirkan air dari Sungai Ciliwung ke Kali Besar ini, kondisinya kini sama dengan kondisi banyak sungai di Jakarta. Berair keruh, berbau tak sedap, dan kadang dipenuhi banyak sampah. Saat musim hujan, kanal yang memiliki lebar 15 meter ini juga kerap meluap dan menimbulkan banjir. Kondisi ini tentu jauh berbeda dengan keadaan Kanal Molenfield di masa lalu. Dari catatan sejarah, kanal ini dulunya pernah menjadi bagian dari urat nadi kehidupan modern di Batavia. Dari tepian Kanal Molenfield pernah tercipta kehidupan industri, bisnis, dan bahkan sistem tata kota modern. Hal ini ditandai berdirinya sejumlah toko dan pabrik. Di sepanjang tepian Sungai Molenfield juga berdiri villa-villa mewah milik para pejabat VOC dan pembesar Tionghoa. Mas Rizal, ini kalau misalnya kita berbicara mengenai Kanal Molenfield, ini yang sempat saya dengar dan juga baca, ini dulu Kanal Molenfield itu sebagai urat nadi atau jantungnya bagi masyarakat khususnya kehidupan modern di wilayah Batavia. Ini bagaimana gambarannya berarti Mas Rizal? Ya kalau bahasanya Molenfield itu dikatakan sebagai urat nadi, itu tepat karena Molenfield itu menghubungkan antara Intramuros, kota benteng Batavia, dengan Omelanden Batavia. Omelanden itu maksudnya luar kota benteng Batavia. Jadi kota benteng Batavia itu nggak bakal bisa hidup kalau tidak ada Omelanden karena segala macam kebutuhan, suplainya dari kebutuhan bahan makanan sampai kebutuhan bahan bangunan ya itu disuplai dari luar kota benteng Batavia, dari Omelanden. Dan cara bawanya itu menggunakan jalan tol yang namanya Molenfield. Jadi ini Molenfield ini jalan tol. Nah, tapi untuk kehidupannya sendiri di setiap kiri kanan dari Kanal Molenfield ini seperti apa, Pak? Jadi kita harus bedakan ya, Molenfield ini mengalami dua periode. Periode pertama itu zaman Hindia Timur atau zaman company, artinya sebelum VOC dibubarkan. Nah, zaman pertama ini kawasan ini masih kawasan hutan, masih kawasan perkebunan, ya. Nah, kemudian akan muncul perkampungan-perkampungan. Misalnya di dekat Molenfield ada daerah namanya Kampung Jawa. Nanti ada periode kedua, periode setelah VOC bubar. Dan kota benteng itu dipindahkan. Kota Batavia itu pernah pindah dari dalam kota, di sekitar Museum Sejarah Jakarta sampai Pasar Ikan, ke sekitar Gambir. Maka Molenfield berkembang pada periode kedua yang wilayahnya termasuk Istana Negara dan Istana Merdeka dan menjadi kawasan sangat elit karena ada butik, penjahit-penjahit ternama yang langsung penjahitnya dari Paris. Kalau misalnya kita melihat sampai saat ini, masih ada nggak itu Mas Rizal peninggalan-peninggalan yang sampai sekarang ini masih bisa kita lihat dan masih difungsikan tidak peninggalan tersebut? Kalau dari periode 1 kita masih lihat warisan dari masa lalu Molenfield ya. Itu kita bisa lihat di belakang kita ini itu ada masjid namanya Masjid Kebon Jeruk sekarang. Itu masjid yang muncul setelah peristiwa 1740 dan di dalamnya ada satu makam perempuan Islam Tionghoa namanya Nyonya Chai. Memang setelah peristiwa 1740 itu banyak sekali orang Tionghoa yang masuk Islam, menjadi orang Islam, potong taucang, potong kuncir. Nah, kemudian di depan Masjid Kebon Jeruk kita akan lihat istananya atau rumahnya dari Gubernur Jenderal Rene de Klerk. Nah, itu rumah di Omelanden yang paling mewah, paling megah dan sampai sekarang bisa kita lihat kemegahannya. Kemudian dijadiin
tahun 25 diselamatkan dan dijadiin gedung arsip nasional. Dari jilid kedua atau periode kedua Molenvliet itu setelah pindah ke Kota Benteng, kita kehilangan banyak sekali. Misalnya Hotel de Seine dirobohin dan diganti hanya untuk supermarket besar. Kemudian ada gedung yang menurut saya sangat penting karena menunjukkan konsep arsitektur paling wah di abad ke-19 di zaman Daendels dan kemudian Raffles, itu namanya Societat Harmony. Itu tempat klub elit-elit Batavia, para super kaya nongkrong, tapi dirobohin oleh negara, oleh presiden karena parkir mereka nggak muat. Pada masa jayanya, dulu kota Batavia yang dibangun dengan meniru kota Amsterdam di Belanda pernah dijuluki Queen of the East atau Ratu dari Timur, dan sungai Molenvliet sempat menjadi salah satu pusat daya tarik tersebut. Menariknya Molenvliet itu dulu dipakai juga tempat pesiar. Jadi ini kan kebiasaan orang-orang di Eropa. Kita mesti tahu di Eropa itu kalau punya kota yang punya sungai besar kan mereka ada perahu layar. Jadi kalau sore mereka bisa jalan-jalan gitu. Ya sekalian kasih pamer juga. Kalau yang perahunya mewah kan ini orang kaya pasti kan gitu. Jadi kalau mungkin pagi siang dipakai transport bawa barang dagangan, ya sore-sore dipakai untuk bukan hiburan ya, entertainment dirinya sendiri kan mereka itu keliling gitu. Jadi karena belum bisa pamer mobil kan. Lonceng itu sebetulnya kan pertanda kalau ada hal tertentu bahaya dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Karena di samping rumah Gubernur Jenderal juga tempat tahanan juga di sini. Kanal atau sungai Molenvliet dibuat mulai tahun 1648. Ide pembuatan sungai datang dari Kapitan Tionghoa di Batavia bernama Poa Bengkan. Kanal itu dibangun untuk mengalirkan air yang menggenang di rawa-rawa Tanah Abang yang seringkali menjadi sarang nyamuk penyebab wabah malaria. Kanal buatan itu membelah Jalan Molenvliet East atau Jalan Gajah Mada dan Molenvliet West atau Jalan Hayam Buruk. Jadilah kanal itu diberi nama Kanal Molenvliet. Molen berarti kincir dan Vliet yang berarti aliran. Molen itu dulu tenaga mekanik apa itu memang diperoleh dari tenaga kincir, air kan yang diperlukan. Kita kalau pernah ke Amish country di Philadelphia itu mereka masih punya molen. Kita nyebutnya kincir kan, kincir air. Kincir air itu untuk menggerakkan mesin, menggerakkan macam. Mesinnya kan juga masih sederhana. Nah itu harus di pinggir kali. Ternyata itu bukan cuma molennya bukan yang disebut sugar mills ya, kincir untuk mengolah gula, tapi juga untuk bubuk mesiu mereka bikin pun harus dengan molen, dengan ada molennya gitu. Jadi terus untuk penggajian kayu segala macam lah. Jadi ya ini di sepanjang sungai, makanya diberi namanya Molenvliet. Sebetulnya Molenvliet itu menurut yang saya baca, nama resmi baru 1661. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Zoenkoen melihat fungsi penting kanal ini. Ia pun mendukung usulan Poa Bengkan yang juga ahli pengairan untuk menghubungkan sungai Molenvliet dengan Kali Ciliwung. Usulan ini didasari gagasan untuk mencegah kekeringan sungai ini di musim kemarau. Pembuatan Kanal Molenvliet dilakukan dengan mengerahkan tenaga kuli gali yang berasal dari sejumlah wilayah di Jawa yang disebut Muden Yavana atau orang Jawa penuh lumpur. Mas Rizal, ini kalau misalnya kita melihat waktu itu, kenapa nih VOC mendukung untuk pembuatan Kanal Molenvliet ini? Ya karena tanpa Kanal Molenvliet, VOC itu akan kehabisan napas dan nggak bisa hidup. Bisa hidup dari mana orang pasokan seluruh kebutuhan dia itu udah asalnya dari Omelan dan dari luar kota Benteng Batavia. Sayuran-sayuran, beras, kemudian kayu-kayu untuk membangun kota, bahkan banyak industri yang menopang hidup mereka supaya bisa cepat kaya itu seperti industri gula
dengan perkebunannya itu ada di Ommelanden, dan semuanya mengandalkan dan menjadikan Molenvliet ini sebagai urat nadinya yang menghubungkan antara sumber pasokan tersebut ke kota Benteng gitu. Jadi memang sangat penting dan harus kita ingat, Kanal Molenvliet ini juga menjadi sumber air bagi kota Benteng Batavia. Karena dari Kanal Molenvliet inilah air kemudian dialirkan dan memang dipasok untuk ke seluruh kota Batavia, kota Benteng, karena memang dibangun, dikonstruksi meniru kota Amsterdam dengan banyak sekali grachten atau kanal-kanal. Nah, kanal-kanal itu mendapat air dari Molenvliet, dan di kanal-kanal itulah air minum diambil. Untuk mandi di situ mereka lakukan. Untuk hidup mereka sangat bergantung kepada air karena mereka memang sering dijuluki sebagai Venesia di timur kota Benteng Batavia itu. Selama 100 tahun pertama, kehadiran Kanal Molenvliet sempat membuat kawasan sekitar kanal berkembang menjadi kawasan yang dinamis dan indah. Hal ini ditandai berdirinya sejumlah toko dan pabrik. Di sepanjang tepian sungai Molenvliet juga berdiri villa-villa mewah milik para pejabat VOC dan pembesar Tionghoa. Karena sebetulnya ekonomi Batavia itu ditunjang daerah pinggirannya. Ia sampai periode 1730, jadi kira-kira ada hampir 100 tahun ya kalau nggak salah. Jadi mereka lalu buka kebun-kebun tebu keluar, karena di tembok nggak mungkin mereka buka perkebunan. Karena itu kan dijadikan tempat tinggal, pusat pemerintahan, rumah-rumah orang, rumah-rumah kantor, dan rumah-rumah pejabat pembesar Belanda gitu ya. Yang menarik, ternyata kalau Anda mau membuat gula, Anda harus punya lahan kebun tebu. Itu kan di wilayah luar kota. Kemudian harus dekat sungai. Beberapa bangunan lama yang hingga kini masih tersisa adalah bekas Villa Gubernur Jenderal VOC Rene de Klerk yang kini dikenal sebagai Gedung Arsip Nasional. Gedung yang terletak di Jalan Gajah Mada ini dibangun tahun 1760 dan dibuat dengan gaya arsitektur meniru bangunan-bangunan di Eropa. Seperti rumah-rumah pejabat VOC, gedung ini juga dilengkapi lonceng dan meriam. Di komplek gedung ini juga terdapat ruangan yang berfungsi sebagai ruang tahanan. Rumah Gubernur Jenderal itu pasti dikasih meriam. Kenapa? Karena untuk menahan musuh apabila musuh datang. Itu kan tujuannya seperti itu. Namun karena sudah pindah-pindah ini akhirnya ya kan nggak dipakai lagi. Walaupun sebetulnya mungkin nilai aktifanya barangkali masih mungkin ya. Nah, lonceng itu sebetulnya kan pertanda kalau ada hal tertentu bahaya dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Karena di samping rumah Gubernur Jenderal juga tempat tahanan juga di sini. Selain gedung arsip, bangunan lama yang masih tersisa dari era kejayaan kawasan Molenvliet adalah Gedung Chandranaya yang dibangun pada abad ke-19. Gedung ini merupakan bekas kediaman keluarga Tuan Tanah Ko yang salah satu keturunannya, Ko Kin Am, diangkat oleh pejabat kolonial Belanda menjadi Mayor de Citizen atau pemimpin masyarakat Tionghoa dari tahun 1910 hingga 1916 dan dari tahun 1927 hingga 1942. Gedung yang hingga tahun 1992 masih berfungsi sebagai sekolah ini kini telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Dalam periode yang panjang kita tuh mewarisi sifat-sifat yang justru paling buruk dari dunia kolonial. Salah satunya menganggap sungai itu tong sampah raksasa. Keindahan kawasan Molenvliet hanya berlangsung selama sekitar 100 tahun pertama. Akibat kerusakan ekologi yang disebabkan perkebunan-perkebunan tebu dan industri gula dan banyaknya buangan limbah sejak tahun 1800-an, Kali Molenvliet dan banyak kanal di Batavia menjadi sumber penyakit. Perlahan-lahan, kejayaan Kanal Molenvliet yang pernah menjadi urat nadi kota Batavia pun meredup. Berarti pada saat pembangunan Kanal Molenvliet ini memang arsitekturnya atau condongnya ini memang berkonsep kepada Amsterdam ya, kanal-kanal yang ada di Amsterdam. Kanal-kanal ini sebenarnya menjadi
sambungan dari kanal-kanal yang memang banyak dibangun di dalam kota benteng Batavia. Kita harus ingat, sebenarnya orang-orang Belanda yang datang ke sini awalnya itu orang-orang pengecut, bukan orang pemberani, walau mereka baru selesai perang 80 tahun, ya. Tapi mereka orang yang pengecut dalam artian mereka tuh anak mami begitu loh ya, suka homesick begitu. Jadi suka ingat dan selalu terbayang kampung halaman. Jadi dia paksa lah, dia bangun kota benteng Batavia meniru kampung halaman yang paling keren, namanya Amsterdam. Maka Amsterdam kan banyak kanal-kanal. Si arsiteknya, si Simon Stevin tuh kemudian bangun kota Batavia dengan banyak kanal-kanal, indah selama 100 tahun pertama. Tapi setelah 100 tahun pertama pada tahun 1730-an itu mulai terasa bahwa kota benteng Batavia sangat tidak sehat. Kanal-kanalnya disebut sebagai sumber penyakit-penyakit yang menyeramkan, membawa hewan-hewan yang mengakibatkan aneka macam penyakit menyeramkan, membawa hawa yang sangat busuk begitu. Jadi orang tidak betah tinggal di dalam kota benteng. Nah, orang-orang yang punya duit, orang-orang kaya itu pergi ke selatan mengikuti arah Molenvliet, ke arah alam yang lebih segar, dan Reine de Klerk salah satunya. Dan didirikanlah, bayangin aja dulu ini luar kota, sekarang ini pusat kota, dulu ini luar kota benteng namanya Omelanden. Nah, kan dia bangun itu karena dia sebenarnya termasuk orang yang gelisah menjadi korban dari serampangannya politik ekonomi kota Batavia yang menihilkan atau meniadakan aspek ekologi atau lingkungan di dalam bagaimana caranya kota punya duit. Kalau misalnya kita berbicara mengenai tidak hanya Kanal Molenvliet, tapi banyak sungai di Jakarta pun juga kondisinya justru memprihatinkan seperti itu. Ya, kita mewarisi sikap yang dalam konsep sejarah disebut longue durée, dan ada buku Ibu Susan Blackburn, Jakarta 400 tahun gitu, Jakarta a History, yang menjelaskan bahwa dalam periode yang panjang kita tuh mewarisi sifat-sifat yang justru paling buruk dari dunia kolonial. Salah satunya menganggap sungai itu tong sampah raksasa. Hingga akhir tahun 1950-an, pada perayaan hari-hari penting bagi warga etnis Tionghoa, Sungai Molenvliet masih sering dijadikan lokasi pesta. Di sungai ini sering digelar berbagai pagelaran seperti pesta perahu atau pehcun yang dihiasi lampion, pernak-pernik Cina, dan aneka hiasan. Pada masa ini, banyak warga juga masih menggunakan air sungai untuk mandi dan mencuci. Setelah tahun 1970-an, kejernihan air di Sungai Molenvliet bertambah tercemar seiring meningkatnya populasi warga Jakarta. Dan saat ini, sisa-sisa keindahan kanal ini nyaris sudah tidak tersisa lagi. Sebagai kota yang dulunya terkenal dengan memiliki banyak kanal dan sungai yang indah, seharusnya hal tersebut dapat dipertahankan dengan semua pihak dapat turut serta, peduli, menjaga dan merawatnya. Terlebih Batavia atau saat ini yang dikenal dengan Jakarta dan sungai, ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Semoga tayangan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda, terlebih agar kita tidak selalu membuang sesuatu hal yang telah berlalu, karena dari masa lalu kita dapat mempelajari hal yang lebih baik. Saya Marcelina Gita, kita akan kembali lagi dalam flashback berikutnya. Sampai jumpa.